Halo semuanya, nama saya Noviana Puspitasari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya berasal dari Politeknik Pelayaran Nasional APN Surakarta, Prodi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Dalam semester ini, saya mengampu mata kuliah Dasar Akuntansi dengan bobot SKS 2. Untuk capaian pembelajaran luaran untuk mata kuliah Dasar Akuntansi, yang pertama itu adalah sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Lalu menghargai keanekaragaman pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil yang lain. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang bertanggung jawab pada pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Itu dari sikap. Untuk keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran yang kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan nilai humaniora yang sesuai bidangnya. Lalu yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyesuaian masalah di bidangnya berdasarkan hasil analisis informasi atau data. Untuk pengetahuan dalam dasar akuntansi, yaitu menguasai konsep teori dasar akuntansi yang meliputi pengetahuan dasar akuntansi, siklus akuntansi, dan akuntansi sendiri. Lalu untuk keterampilan khusus, mampu merancang dan melaksanakan penelitian untuk menghasilkan alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan, dasar-dasar akuntansi, serta mempublikasikan. Untuk yang kedua, yang terakhir, mampu memberikan petunjuk dan dalam memilih alternatif atau masalah di bidang dasar-dasar akuntansi secara mandiri dan kelompok. Untuk capaian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu taruna mampu menjelaskan definisi dan persamaan akuntansi, lalu membuat jurnal pada akuntansi, lalu membuat buku besar, dan membuat neraca saldo dan neraca lajur, lalu bisa membuat kode rekening, bisa menjelaskan ayat jurnal pada akuntansi, dan bisa membuat penutupan pembukuan, dan hasil akhirnya membuat laporan keuangan. Untuk mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada taruna-taruni tentang akuntansi, persamaan dasar akuntansi, jurnal, buku besar, neraca saldo, kode rekening, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, penutupan pembukuan, akuntansi untuk perusahaan dagang, neraca saldo, dan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Duduk, siap, gerak. Lapor 20 taruna siap mengikuti materi. Balik tempat. Balik tepat. Sebelum memulai materi pada siang hari, berdoa mulai. Selesai. Istirahat tempat gerak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bersama saya Ibu Noviana Puspitasari. Di semester ini saya akan mengampu dasar akuntansi. Terlebih dahulu nanti kita jelaskan melalui PPT ya, akan saya jelaskan dasar akuntansi. Sebelumnya ada 20 taruna-taruni, siap semua? Siap. Oke, untuk pendahuluannya pengertian akuntansi menurut Haryono Yusuf. Buku yang saya pakai yaitu pengertian akuntansi dari sudut pemakai sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Lalu pengertian dari sudut proses kegiatan, akuntansi sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Itu pengertian akuntansi ya. Yang selanjutnya, akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Dalam akuntansi,
transaksi-transaksi keuangan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi laporan yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Sehingga dalam pelaksanaan akuntansi dilaksanakan dalam perusahaan yang bertujuan mencari laba maupun dalam organisasi-organisasi yang tidak mencari laba. Ada yang tahu organisasi yang tidak mencari laba? Apa saja? Ya, seperti yayasan, biasanya tidak mencari laba. Terus panti sosial seperti panti asuhan dan panti jompo itu tidak mencari laba. Pihak-pihak yang menggunakan akuntansi sebagai suatu sistem informasi, yang pertama ada manajer. Untuk menyusun perencanaan perusahaannya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha, mencapai tujuan dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Itu untuk manajer ya. Pihak-pihak yang menggunakan akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Yang kedua, investor. Sebelum melakukan penanaman modal dalam perusahaan, para investor harus melakukan analisis atas laporan keuangan perusahaan yang akan dipilih sebagai tempat penanaman modal. Lalu ada pihak kreditur, yaitu laporan keuangan diminta dari para pengambil kredit untuk menilai apakah kredit telah digunakan dengan sesuai tujuan yang disepakati. Lalu ada instansi pemerintah, yaitu informasi akuntansi merupakan sumber bagi badan pemerintah untuk menetapkan pajak perusahaan dan mengawasi perusahaan. Yang terakhir ada organisasi nirlaba yang tidak mencari laba dan pemakai lainnya yang memberikan informasi akuntansi. Ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca dan laporan rugi laba atau laba rugi. Yang pertama ada neraca. Neraca yaitu suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu. Itu adalah neraca. Ini contoh dari neraca. Neraca pasti ada nama perusahaan atau organisasi. Di sini ada perusahaan angkutan aman. Lalu nama laporannya neraca. Lalu tanggal neraca dibuat tanggal 31 Desember 2019. Di sisi kiri ada aktiva, di sisi kanan ada kewajiban dan modal. Dan laporan ini harus seimbang disusunnya. Lalu apa itu aktiva? Aktiva merupakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang. Apa itu kewajiban? Kewajiban yaitu utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada saat tertentu di masa yang akan datang. Apa itu modal? Hak pemilik perusahaan atas kekayaan aktiva perusahaan. Nah, itu yang di sisi neraca. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan laporan neraca bahwa jumlah aktiva selalu sama dengan pasifa, yaitu pasifa terdapat kewajiban dan modal. Keseimbangan ini biasanya digambarkan sebagai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi, suatu persamaan yang menunjukkan bahwa jumlah semua harta atau sumber-sumber yang tercantum pada sisi kiri adalah berasal dari kreditur dan pemilik. Itu persamaan akuntansi. Lalu saya lanjutkan untuk laporan rugi laba. Biasanya di Indonesia itu adalah laporan laba rugi, menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, ini ada laporan rugi laba atau laba rugi perusahaan angkutan aman. Laporan rugi laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Di sini laporan laba rugi itu rumusnya pendapatan dikurangi biaya-biaya itu untuk mendapatkan laba bersih. Jadi di sini kalian bisa lihat ada pendapatan jasa angkutan sebesar 10 juta, ada biaya-biaya operasi, biaya gaji pegawai 1.200.000, biaya bensin dan oli 800.000,
biaya reparasi dan pemeliharaan 500.000, biaya penyusutan kendaraan ada 2 juta, biaya asuransi adalah 100.000. Lalu di jumlah biaya-biaya operasi itu ada 4.600.000. Jadi untuk mengetahui laba bersih dari perusahaan angkutan aman, 10 juta dikurangi 4.600.000, laba bersihnya maka 5.400.000. Itu untuk laporan laba. Lalu untuk laporan perubahan modal, laporan yang menggambarkan penyebab terjadinya perubahan modal pemilik. Ini contohnya, perusahaan angkutan aman laporan perubahan modal untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019. Berisi modal awal 1 Januari 2019 sebesar 48.600.000, ditambah laba tadi yang kita hitung tadi, laba tahun 2019 5.400.000, berarti ditambahkan 54 juta dan dikurangi ada pengambilan privé. Pengambilan privé itu pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan sebesar 2 juta. Jadi modal terakhir 31 Desember 2019 ada 52 juta. Nah, itu untuk materi hari ini. Ada pertanyaan untuk Bu Novi? Dari Taruna-Taruni, ya silakan. Lapor, nama Priska Ayu Sukma, NIT 2024 12011. Mohon izin bertanya, Bu. Bagaimana cara mengetahui laporan keuangan itu sehat? Ya, terima kasih pertanyaannya, Taruna Priska. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi laporan keuangan yang sehat itu dapat diketahui dengan menganalisis 3 dokumen, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ada 3 yang tadi sudah Bu Novi jelaskan ya, Priska, Taruna Priska. Dan lalu Bu Novi bertanya untuk kalian. Sebutkan laporan keuangan yang paling utama diketahui khalayak umum. Siapa yang tahu? Ilusin. Lapor nama Awati DC 20241202. Izin jawab. Ya. Yang pertama ada laporan neraca, kemudian laporan rugi laba, dan terakhir itu laporan perubahan modal. Ya. Baik, silakan Bu Taruna. Ya, benar bahwa laporan yang paling utama yang diketahui khalayak umum itu adalah neraca dan laba rugi dan laporan perubahan modal. Itu yang harus diketahui. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara investor yakin dari melihat laporan keuangan yang akan menanamkan saham? Siapa yang bisa menjawab? Instruksi. Ya, silakan. Lapor, nama Adi Lokati Puspitawati, nomor induk Taruna 2024130004. Mohon izin menjawab. Ya, silakan. Investor merasa yakin menanamkan modal ketika laporan keuangan menunjukkan pertumbuhan laba yang konsisten, utang yang terkendali, dan arus kas operasional yang positif. Ya, terima kasih jawabannya, Taruna dulu. Berarti ada pertanyaan lagi yang dari saya. Tadi sudah dijelaskan Taruna dulu tentang investor. Jadi pihak yang akan memakai laporan keuangan siapa saja, Pak? Siapa yang akan menjawab? Instruksi. Lapor nama Rino Fitrusno, nomor induk Taruna 20241305. Izin menjawab, Bu. Ya. Yaitu investor, yaitu tentang manajer, kreditur, dan juga organisasi pemerintah. Ya. Terima kasih jawabannya, Taruna. Baik, begitu. Oke, terima kasih Taruna-Taruni sudah bertanya jawab dengan saya. Dan untuk pertemuan minggu depan, kalian siapkan laporan keuangan perusahaan pelayaran yang go public, ya, dikumpulkan di meja saya di ruang dosen, begitu. Untuk minggu depan, ya, siapkan. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Silakan Danton untuk menyiapkan terlebih dahulu. Jawab. Duduk, siap, gerak. Peneruan materi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik, buat.
Bro, mulai. Selesai. Istirahat, tempat, gerak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Siap, Bu. Thank you.